Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau bahas nih yang dari video sebelumnya ya. Aku berdiskusi sama bidan di sini tentang mastitis. Nah, sebelumnya aku kasih selamat dulu bagi moms yang baru melahirkan ya. Pasti excited banget nih baru punya bayi, terus sekarang lagi masanya akan menyusui nih. Nah, suatu ketika tuh ada seseorang yang punya gejala seperti muncul bengkak di payudara, kemudian nyeri di sekitar puting, bisa juga ada rasa sensasi terbakar, kemudian disertai benjolan, bisa sampai seorang itu demam. Nah, kalau misalnya lagi ada gejala atau tanda ini, hati-hati tuh mungkin terkena mastitis. Nah, mastitis tuh apa sih artinya? Kemudian penyebabnya gimana? Ada gejala dan tandanya yang memungkinkan terjadi mastitis. Bagaimana pencegahannya dan penanganannya di rumah sebagai pertolongan pertama. Di sini aku mau bahas. Simak terus sampai habis dan terima kasih yang udah subscribe. Yang pertama, arti dari mastitis itu sendiri ya, ataupun definisinya, mastitis merupakan kondisi peradangan yang menyebabkan infeksi pada jaringan payudara. Umumnya terjadi pada ibu menyusui, terutama di sekitar 6-12 minggu setelah melahirkan. Nah, mengenai satu payudara biasanya, tapi bisa juga mengenai dua payudara. Di sini bisa sampai demam nih ibu yang mengalaminya sekitar 38 derajat gitulah ya, sehingga aktivitas menyusui itu bisa terganggu karena juga bisa nyeri. Dan sampai ada yang bilang tuh, ada temanku dulu pernah kena mastitis, lebih nyeri tuh kena mastitis karena dia itu sampai demam, nggak bisa tidur, menyusui itu terasa sakit sekali gitu daripada melahirkan secara normal. Wah, mastitis tuh gawatnya sampai gitu ya sakitnya ya. Terus kemudian selain menyerang ibu menyusui, sebenarnya juga bisa mengenai pria biasa ataupun wanita yang lagi tidak menyusui nih. Nah, kalau misalnya lagi kena mastitis, bayinya bisa terkena infeksi juga nggak? Nah, ini jangan khawatir moms and dad, kalau misalnya kena mastitis nih payudaranya, bayi itu tidak akan terpengaruh ya sakitnya ini, karena di dalam ASI itu ada kandungan antibakteri yang dapat melindungi bayi dari infeksi dan juga malah bisa mempercepat penyembuhan dari sakitnya moms. Penyebab dari mastitis pada ibu menyusui itu sendiri diakibatkan karena ada penumpukan air susu ibu pada kelenjar payudara sehingga terjadi penyumbatan di saluran kelenjar susu tersebut. Selain penyumbatan itu, terdapat bakteri nih yang masuk ke dalam kelenjar susu dari permukaan kulit mami ataupun dari mulut bayi. Nah, biasanya itu bakteri bisa masuk ke celah-celah kulit gitu, ke pori-pori ataupun ke area puting sehingga terjadi infeksi. Tapi jangan khawatir juga ya, kalau kita bisa menjaga kebersihan, sebenarnya di sini mastitis hanya mengenai 1 hingga 3% dari ibu menyusui. Nah, penyumbatan saluran juga dipicu seperti karena pelekatan saat bayi menyusui itu kurang tepat, sehingga pengosongan payudaranya nggak maksimal. Kemudian juga punya volume air susu ibu tuh yang berlebih gitu ya, karena berlebih saking banyaknya, tapi pengosongannya juga nggak maksimal sehingga bisa tersumbat gitu ya di dalam payudara. Kemudian juga pengeluaran ASI nggak teratur, jadi misalnya dibiarin ngeras, kalau misalnya tidur apalagi ya, biasanya kan mami sudah capek banget, harusnya tiap 3 jam atau 2 jam tuh dikeluarin air susunya biar kosong payudaranya, tapi ditinggal tidur tuh biasanya dibiarin 8 jam. Nah, itu bisa beresiko tinggi juga, itu bisa kena mastitis. Juga terlalu sering menyusui di satu sisi, jadi ada kan ibu-ibu gitu misalnya, aduh bayiku biasanya cuman suka di payudara kanan aja, jadinya kalau payudara kiri nggak mau nyusu gitu. Wah, itu jangan ya, nanti nggak seimbang, kosongnya cuma di satu sisi. Nah, yang satu sisinya ini yang nggak kosong bisa juga tersumbat, nanti bisa mastitis, kan gawat banget gitu ya.
Kemudian juga ada beberapa faktor nih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya mastitis, seperti ibu yang merokok, kemudian pernah mengalami infeksi di payudara sebelumnya, terus terlalu lelah atau stres gitu, capek, terus kurang makan makanan bergizi, dan juga pakai bra yang terlalu ketat. Nah, gejala mastitis itu sendiri ada apa aja sih? Gejalanya itu biasanya tuh di satu sisi payudara ya, itu muncul tiba-tiba seperti ada pembengkakan, kemerahan, terus terasa hangat, lama-lama tuh nyeri, kemudian ada sensasi terbakar terus menerus. Nah, nyerinya itu bisa saat lagi menyusu ataupun lagi biasa aja udah nyeri, tapi biasanya kalau disentuh dan menyusu tuh lebih terasa nyerinya gitu. Terus ada juga keluhan lain seperti demam, menggigil, tubuhnya pegal, rasanya lelah, kemudian bisa juga keluar seperti nanah di daerah area puting gitu ya, muncul benjolan di payudara, dan mungkin juga ada benjolan di area kelenjar getah bening di sekitar payudara ataupun di ketiak dan juga leher. Nah, apalagi kalau gejalanya tuh semakin memburuk, terus ada perubahan bentuk, tekstur di payudara, timbul benjolan baru gitu ya. Daripada self diagnose sendiri, lebih baik kalian langsung konsul ke dokter gitu kalau makin parah. Nah, di sini ada tindakan yang bisa dilakukan di rumah itu sebagai penanganan pertama, bisa untuk meredakan gejala ya. Yang pertama, kalian bisa kompres air hangat di payudara yang lagi bengkak itu 4 kali sehari selama 15 menit. Kemudian yang kedua, kalian harus sesering mungkin menyusui bayi dengan posisi dan pelekatan yang benar ya pastinya ya, agar payudaranya tuh kosong, nggak ada air susu lagi yang tersumbat. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas menyusu dengan waktu yang teratur, biasanya 2-3 jam gitulah ya. Gantian payudara kanan dan kiri biar seimbang kosongnya gitu, nggak ada yang mastitis ya. Walaupun sakit pas lagi nyusuin yang di payudara mastitis itu, temen aku juga pasu sempat bilang sampai nangis-nangis, tapi harus tetap dilakukan gitu ya, agar nggak tersumbat lagi air susunya. Jika misalnya lagi nggak menyusui bayi, bayinya itu lagi dibawa neneknya gitu ya keluar, atau misalnya lagi kerja di kantor gitu, kita harus bisa memompa kedua payudara itu agar sama-sama kosong, bisa pakai tangan maupun pakai alat. Selanjutnya juga hindari bra ataupun pakaian dalam yang terlalu ketat dulu gitu ya, kan karena nyeri, jadi harus yang agak-agak longgar lah gitu biar reda nyerinya. Dan juga bisa dipijat payudaranya untuk melancarkan penyumbatan ASI. Pijatnya bisa dengan lembut, bisa kalian cari di Google gitu cara pijat payudara itu ya, untuk memperlancar ASI gitu. Kalian juga harus perlu banyak minum air putih dan istirahat, makan makanan yang bergizi, kalau perlu konsumsi obat pereda nyeri kalau udah nggak tahan, seperti yang mengandung paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, kalau gejalanya itu belum mereda juga, kalian harus segera ke dokter ya untuk minta resep obat. Biasanya itu udah diperiksa dokter, juga dikasih antibiotik sama dokter gitu, jadi harus diperiksa dulu. Nah, minum obatnya juga harus dengan rutin. Oke, selanjutnya untuk tindakan pencegahannya nih, agar kalian nggak kena mastitis, karena itu menderita banget ya ibu menyusui. Kena mastitis itu udah kena psikis, kena fisik ya, pokoknya nggak enak banget lah gitu. Nah, tindakan pencegahannya yang pertama, kalian harus bisa mengosongkan payudara sepenuhnya nih untuk mencegah penyumbatan dan pembekakan. Nanti bisa pakai pompa ASI kalau misalnya lagi nggak menyusui, dan malam hari itu harus tetap menyusui ya. Di situ juga gunakan payudara bergantian nih, kalau habis kanan ya kiri, atau misalnya bayi lagi menyusui yang kiri, yang kanan dipompa gitu biar kosong, terus aliran ASI-nya di dalam payudara itu lancar gitu. Kemudian bisa juga sebelum menyusui kompres dengan handuk hangat untuk meningkatkan aliran ASI, jadi nggak ada sumbatan. Kemudian pijat payudara secara teratur, kalian bisa cari pijat payudara untuk memperlancar ASI di Google seperti yang aku bilang tadi.
terus dikira-kira ada yang merengkel apa enggak gitu. Kalau yang merengkel cepet dipijet gitu biar nggak ada yang merengkel, asinya lancar. Kemudian hindari seperti yang tadi sebelum kejadian mastitis nih, hindari bra yang terlalu ketat. Nah, taunya bra itu ketat atau enggak di lingkar dadanya area itu ngecap merah bagian bra atau enggak. Kalau sangat ngecap merah itu berarti terlalu ketat, lebih baik ganti yang lebih besar lagi untuk lingkar dadanya. Kemudian pastikan juga ya bra yang dipakai bersih. Kalau misalnya udah keringetan atau basah langsung ganti. Payudara itu kering ya, nggak sampai lembab. Di area puting tuh harus selalu dibersihkan sebelum atau sesudah menyusui. Terus juga pastikan mulut bayinya juga sehat. Kalau misalnya kalian habis menyusu ataupun habis MPASI nih, kalau yang udah MPASI itu mulut bayi itu sehari 2 kali itu dibersihkan dengan kain kasah hangat gitu di area mulutnya. Kemudian juga selain bra gitu juga harus rajin ganti breast pad ya. Rasanya kalau udah basah atau lebih menebal diganti breast pad yang baru. Dan yang pastinya cuci tangan tuh kalau sebelum menyusui, dan yang tadi aku bilang membersihkan puting sebelum dan sudah menyusu. Nah, kemudian banyak minum air putih juga untuk mencegah dehidrasi, karena ibu menyusui itu kan mengeluarkan cairan, jadi kita harus juga konsumsi cairan yang baik ya. Dan jika puting moms itu ada yang sakit karena lecet atau pecah-pecah, itu segera diobatin. Ataupun juga biarkan mengering sendiri, jangan dikopek-kopek ya, nanti tambah infeksi. Nah, untuk pengobatan puting lecet aku juga pernah bikin videonya, kalian bisa cari di channel YouTubeku. Oke, mungkin segitu dulu aja penjelasanku, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.